Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Saat Pencobaan Jadi Dosa. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Setiap orang menghadapi pencobaan setiap hari. Nah, pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kapankah pencobaan itu menjadi suatu dosa? Ada seorang yang bernama Jane, di mana ia mempunyai kelemahan dalam kejujuran. Sudah jadi alamiahnya untuk menipu dan mencuri. Namun suatu hari ia berkenalan dengan Yesus, di mana pencuri adalah teman pada akhir hidupnya. Ia mendapatkan bahwa Yesus Kristus adalah sahabat dari setiap orang, termasuk pencuri yang disalibkan di sebelahnya. Jane mulai mengerti akan rencana Tuhan bagi kehidupannya. Ia menyadari akan dosanya dan menerima kasih Tuhan bagi hidupnya. Ia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dan kemudian memiliki kehidupan yang penuh dengan pertobatan. Ia tidak ingin untuk mencuri lagi. Namun suatu kali saat ia berada di sebuah supermarket, ia dapatkan satu kereta dorong yang ditinggalkan seseorang. Di dalam kereta dorong itu ia lihat ada satu dompet yang sangat tebal berisi uang. Waduh, ini satu pencobaan bagi Jane. Hanya tidak ada salahnya bagi Jane untuk melihat dompet yang ketinggalan di kereta dorong tersebut. Jane masih belum berdosa. Jane menyadari bahwa ini adalah satu pencobaan. Ia menyadari bahwa ia mempunyai kesempatan untuk mencuri dompet yang berisikan uang tersebut. Dalam hal ini ia masih belum berdosa sebab menyadari adanya satu pencobaan bukanlah satu dosa. Yesus sendiri menyadari saat ia dicobai, namun ia tidak berdosa. Demikian juga dengan Jane, ia masih belum berdosa pada saat itu. Sekarang hanya ada dua kemungkinan dari kelanjutan cerita tersebut. Bila Jane dengan bergantung pada kuasa Tuhan pada waktu itu, di mana kehidupannya dikendalikan Tuhan, maka ia akan menolak pemikiran untuk mencuri uang tersebut. Bahkan ia sama sekali tidak akan tertarik untuk mengambil dompet tersebut. Nah, pada waktu itulah ia diberikan kemenangan secara spontan. Namun bila ia bergantung kepada kuasa dirinya sendiri, maka saat itu dan berkata dalam hatinya, wah, satu kesempatan nih. Dia telah menyetujui kepada pencobaan tersebut di dalam pikirannya. Kemudian ia mulai berencana, lihat ke kiri dan ke kanan, apakah ada orang yang melihatnya atau tidak. Saya tinggal ambil dompet itu dan masukkan ke dalam jaket saya. Apakah ia jadi atau tidak jadi untuk mencuri tergantung kepada besarnya kuasa pengontrolan diri yang ada padanya. Namun ia sudah berdosa di saat ia menyetujui dalam pikirannya untuk mencuri dompet tersebut. Kemenangan yang benar selamanya datang dari dalam, di mana ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita tetap bergantung kepada kuasanya, gantinya kepada diri kita sendiri, maka kita akan senantiasa menang. Kiranya ini akan menjadi pengalaman kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.